Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Jabar Sabil MA, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ardanil Banda Aceh, dalam kajian logika dan penerapan hukum. Kali ini kita masuk pada bagian ke-11 tentang penalaran integratif. Mari kita melihat standar kompetensi, di mana diharapkan mahasiswa mampu mengintegrasikan logika penerapan hukum yang berkembang dalam Islam dengan hukum umum. Untuk itu diberikan materi sebagai berikut. Pertama, integrasi perspektif, pendekatan, dan metode. Yang kedua, relevansi integrasi penalaran dengan kajian hukum. Mari kita lihat posisi kajian. Ahli hukum Islam atau usuliyun merumuskan al-qiyas al-fiqhi dari perpaduan generalisasi dan prosedur silogisme. Mereka juga memiliki temuan baru, yaitu al-istiqra' al-ma'nawi, yang merupakan perpaduan antara penalaran deduktif dan induktif. Kedua penalaran ini digunakan oleh usuliyun dalam rangka penemuan hukum. Sebagaimana telah kita kaji sebelumnya, inferensi terdiri dari deduktif dan induktif. Induktif terbagi kepada langsung dan tak langsung, sementara induktif merupakan inferensi tak langsung. Inferensi deduktif langsung terdiri dari konversi dan oposisi, sementara inferensi deduktif tak langsung ada yang disebut dengan silogisme. Sementara pada inferensi induktif, ini ada yang disebut dengan generalisasi dan ada yang disebut dengan analogi. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, silogisme dan generalisasi diintegrasikan oleh usuliyun menjadi qiyas al-fiqhi. Sementara pada konversi dan oposisi, di sini ada yang disebut dengan insight akal sehat yang bersumber dari potensi khayal manusia. Kemudian dalam generalisasi atau al-istiqra' dilakukan generalisasi tafsir. Dari insight akal sehat dan generalisasi tafsir, kemudian dirumuskan sebuah metode inferensi khas usuliyun yang disebut dengan al-istiqra' al-ma'nawi. Meski prosedurnya sama-sama generalisasi, namun al-istiqra' al-ma'nawi berbeda secara mendasar dengan al-istiqra' al-mantiqi. Begitu pula aplikasinya ke dalam metode ijtihad. Berbeda secara signifikan sebagaimana terlihat pada tabulasi berikut. Di sini ada metode istiqra' mantiqi dan ma'nawi di mana keduanya menggunakan prosedur generalisasi. Kemudian ada perbedaan mendasar pada hasil di mana al-istiqra' mantiqi menghasilkan pengetahuan a posteriori, sementara al-istiqra' al-ma'nawi menghasilkan pengetahuan a priori, sebab al-istiqra' al-ma'nawi dilakukan terhadap ayat-ayat Al-Quran, sementara al-istiqra' al-mantiqi dilakukan terhadap realitas empirik yang bisa teramati dengan indera. Kemudian aplikasinya, istiqra' mantiqi diaplikasikan kepada analogi. Nah, dalam hal ini usuliyun mengaplikasikannya menjadi al-qiyas al-fiqhi. Kemudian istiqra' ma'nawi ini diaplikasikan kepada metode qiyas maslahat kuliah. Perlu digarisbawahi bahwa al-qiyas al-fiqhi dapat dioperasionalkan selama ada kitab dari teks dogmatik hukum tertentu atau disebut aslun muayyan. Lalu hukum pada kitab diperluas kepada kasus baru. Jika tidak ada kitab, maka hukum didasarkan pada kaidah syariah yang sifatnya umum. Nah, ini disebut usul syariah al-kulliyah yang dioperasikan melalui metode qiyas maslahat kuliah. Dua metode ini lahir dari pengintegrasian metode inferensi deduktif dan induktif. Untuk memahami pola penerapan yang berlaku di dalamnya, maka harus dipahami adanya tiga macam integrasi, yaitu integrasi perspektif, integrasi pendekatan, dan integrasi metode. Pengertian integrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Maksud pembauran di sini bukan campur aduk, tetapi perpaduan di mana masing-masing entitas memberi sumbangsih serta saling melengkapi antar satu dan lainnya sehingga menjadi utuh, menyeluruh, dan tidak ada dikotomi yang bisa menimbulkan pandangan-pandangan ekstrem yang saling beroposisi. Oleh karena itu, perlu dilakukan moderasi yang bertujuan agar cara pandang peneliti terintegrasi menjadi pandangan yang multi perspektif dan multidimensional. Diharapkan seorang pengemban hukum menjadi bijaksana setelah mendapatkan pandangan yang menyeluruh terhadap isu hukum yang dihadapinya. Untuk itu, perlu dipahami tentang tiga macam integrasi berikut ini, yaitu integrasi perspektif dengan cara perluasan perspektif menjadi multi perspektif. Yang kedua, integrasi pendekatan melalui keberadaan tujuan bersama yang lebih universal
Yang ketiga, integrasi metode antara tahap deskriptif dan tahap preskriptif. Integrasi perspektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perspektif berarti sudut pandang atau pandangan. Oleh karena itu, integrasi perspektif bisa diartikan sebagai pembauran sudut pandang hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi perspektif diperlukan karena ada dua aliran dominan yang memengaruhi pemikiran hukum. Keduanya sama-sama ekstrem sehingga saling beroposisi, yaitu aliran positivisme hukum yang membatasi hukum pada yang terkodifikasi saja. Aliran ini digagas oleh Hans Kelsen pada abad ke-19. Yang kedua, aliran sosiologisme hukum yang membatasi hukum sebagai gejala sosial semata. Ini digagas oleh Roscoe von pada abad ke-20. Sementara dalam Islam juga terdapat aliran hukum yang disebut mutakalimin, ini cenderung pada positivisme hukum, dan fuqaha yang cenderung pada sosiologisme hukum. Namun, di dalam Islam itu ada aliran moderat yang disebut madrasah takhrijul furu' alal usul dan madrasah maqasid syar'iyah. Masuk pada abad ke-21, muncul aliran hukum kritis atau disebut critical legal studies yang menolak neopositivisme karena menafikan pluralitas sehingga muncul kesadaran baru bahwa hukum adalah kesatuan utuh dari fakta, konsep, dan nilai. Kesadaran ini berasal dari konsep sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum atau fakta, substansi hukum atau konsep, dan kultur hukum yang berupa nilai. Berdasar konsep ini, maka perspektif positivisme dan sosiologisme hukum merupakan entitas yang saling melengkapi bagi ilmu hukum. Sebab konsep hukum hanya bisa diketahui melalui dogmatik hukum dan perbuatan hukum. Mari kita lihat ilustrasinya. Manusia sebagai makhluk yang terdiri dari intelek, intuisi, dan indera, hidup di alam yang terdiri dari alam fisik dan alam ide. Mengingat ilmu hukum adalah ilmu tentang makna-makna, maka hakikat materi kajiannya secara ontologis merupakan konsep-konsep yang disebut konsep hukum. Dalam sistem hukum disebut sebagai substansi hukum. Dengan demikian, melihat hukum sebagai konsep ini merupakan perspektif internal ilmu hukum. Tetapi memahami konsep hukum hanya dari perspektif struktur hukum atau fact itu berpotensi distorsi. Maka perlu perspektif kultur hukum. Mari kita lihat dogmatik hukum sebagai bagian dari sistem hukum ini termasuk pada entitas struktur hukum. Ini merupakan fakta hukum yang kalau dilihat dari perspektif positivisme, ini akan menghadirkan cara pandang yang ekstrim karena sifatnya monoperspektif. Jadi, pandangan atomistik yang seperti itu menimbulkan distorsi dan mengakibatkan disintegrasi karena sebenarnya dogmatik hukum itu merupakan sarana untuk memahami konsep atau ide. Sementara konsep tersebut merujuk ke dalam realitas yang berupa perbuatan hukum yang merupakan kultur hukum. Ini merupakan nilai yang kalau dilihat dari perspektif sosiologisme juga memberikan cara pandang yang monoperspektif, pandangannya menjadi atomistik. Padahal perbuatan hukum tidak bisa dilepaskan dari dogmatik hukum dan keduanya ini merupakan perspektif eksternal kalau dilihat dibandingkan dengan ilmu hukum. Dogmatik hukum dan perbuatan hukum tidak terhubung langsung. Itulah sebabnya berpotensi terjadi pandangan atomistik. Nah, dengan kesadaran baru, maka ketika entitas ini dilihat sebagai satu kesatuan utuh, yaitu fakta, konsep, dan nilai. Kedua perspektif ini harus ditempatkan sesuai porsi masing-masing sehingga saling melengkapi. Dari itu, diperlukan moderasi perspektif agar bisa melakukan integrasi pendekatan dan metode. Integrasi pendekatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendekatan berarti proses atau cara perbuatan mendekati, hendak berdamai, bersahabat, dan sebagainya. Maksud pendekatan di sini adalah cara memperlakukan objek yang diteliti sehingga ia menampakkan diri apa adanya kepada peneliti. Setiap pendekatan yang dipakai dalam penelitian memiliki pola penalaran tersendiri dan berbeda antar satu dan lainnya. Mengingat hukum ada dalam struktur hukum dan kultur hukum, lalu bisakah dipahami melalui pendekatan faktual saja atau melalui pendekatan kultural semata? Jawabnya tidak.
Sebab pendekatan faktual semata hanya bisa menjelaskan substansi hukum dari perspektif struktur hukum. Begitu pula pendekatan kultural saja, hanya menjelaskan substansi secara monoperspektif. Tetapi perpaduan keduanya bisa memberi pandangan yang utuh tentang substansi hukum. Jadi substansi hukum yang berupa ide, konsep atau makna hanya utuh dipahami melalui perpaduan struktur dan kulturnya. Mengingat perspektif berupa keyakinan yang menentukan pilihan pendekatan, maka integrasi pendekatan lebih mudah dipahami dengan mengambil contoh hukum Islam. Alasannya karena dogmatik hukum Islam berasal dari dimensi ilahi, yaitu khitab Allah sehingga tak bisa didekati secara faktual murni atau kultural murni, maka harus mengintegrasikan pendekatan. Menurut Asy-Syatibi, syariat diturunkan dalam bahasa Arab untuk dipahami, wad'u syariah lil ifham. Tapi pemahaman manusia itu tidak identik dengan apa yang hendak dipahamkan oleh Allah. Menurut Imam Al-Zarkashi, al-fahmu adalah sifat bagi pendengar, sedangkan al-ifham adalah sifat pembicara, yang secara majazi disebut sifat lafaz. Ayat hukum sebagai kitab Allah merupakan teks yang secara fitrah dipahami melalui konteks internal dan konteks eksternal bahasa. Pada konteks internal bahasa ada konteks kalimat dan konteks prosodi. Lalu pada konteks eksternal bahasa ada konteks situasi dan konteks wacana. Dalam studi hukum Islam, ada konteks situasi yang disebut asbabun nuzul atau asbabul wurud. Ada pula konteks wacana yang disebut maqasid tasyri'. Untuk lebih dalam bisa dipelajari pada video yang kami terakan linknya pada kolom deskripsi. Konteks situasi bersifat eksplisit, sedangkan konteks wacana bersifat implisit, karena ia berupa kandungan teks, bukan satu teks, tapi berbagai teks yang digeneralisasi. Untuk lebih jelas, perhatikan ilustrasi berikut ini. Teks dan konteks saling terhubung untuk mencapai makna. Kemudian konteks terbagi dua, ada konteks internal dan ada konteks eksternal. Konteks internal terdiri dari konteks kalimat dan konteks prosodi. Sedangkan konteks eksternal ada yang eksplisit. Dalam hal ini Al-Quran menyebutkan al-illah dalam ayat-ayat yang menyertai ayat hukum. Kemudian ada konteks eksternal yang digeneralisasi dari berbagai ayat dengan metode istiqra' maknawi. Konteks eksternal yang eksplisit ini disebut konteks situasi yang oleh usuliyun disebut asbabun nuzul. Kalau pada ayat Al-Quran asbabun nuzul, sedangkan pada hadis disebut asbabul wurud. Sedangkan konteks eksternal yang implisit ini merupakan konteks wacana, oleh usuliyun disebut sebagai maqasidut tasyri', yaitu tujuan-tujuan dalam pensyariatan atau penetapan hukum Islam yang diketahui dengan cara melakukan generalisasi terhadap berbagai ayat hukum. Integrasi pendekatan dilakukan dalam penalaran terhadap teks dengan bertumpu pada konteksnya, yaitu konteks internal dan eksternal bahasa. Mari kita lihat ilustrasinya. Manusia hidup di dua alam, alam fisik dan alam ide. Kemudian Al-Quran turun ke dalam kehidupan manusia sebagai teks. Nah, teks ini hanya bisa dipahami dengan mengetahui konteks internal bahasa, yaitu konteks kalimat dan konteks prosodi. Itulah kenapa para ulama mensyaratkan kemampuan menguasai bahasa Arab untuk menjadi mujtahid. Kemudian ada konteks eksternal bahasa. Nah, dua konteks inilah yang kemudian menjadi dasar untuk memahami teks. Konsep hukum merupakan maujud fil azhan, ada dalam pikiran, kemudian dia mewujud ke dalam teks dan perbuatan hukum. Ini menjadi maujud fil a'yan, ada di dalam materi. Jadi yang konsep berupa ide-ide kemudian menjadi konkret. Teks tak terhubung langsung dengan perbuatan. Ini berpotensi mendistorsi kerangka teoretik hukum. Setiap pendekatan punya logika penalaran sendiri. Misalnya, dalam memahami teks dogmatik hukum dari perspektif positivisme hukum, maka
teks dilihat sebagai sarana mencapai makna. Sementara dalam perspektif sosiologisme hukum yang melihat hukum sebagai perbuatan hukum, konsep atau logika yang berlaku di dalamnya bahwa dari pemahaman terhadap subjek-subjek dapat dicapai pengorganisasian eksternal suatu masyarakat, sehingga hukum menjadi established karena masyarakat itu sendiri. Ini harus dimoderasi melalui dua langkah berikut. Satu, kritik berdasarkan teori ilmu hukum, Rex teori. Yang kedua, menempatkan penelitian ke dalam kerangka teoretik penelitian hukum. Logika dalam penalaran teks konteks dapat bersatu pada level lebih tinggi, yaitu mewujudkan al-maqas al-qassah, al-qaribah, dan al-aliyah. Mari kita perhatikan di sini ilmu hukum melihat ontologi hukum sebagai konsep atau ide, tetapi konsep itu sesuatu yang tidak bisa mengada dengan sendirinya. Dia memerlukan dogmatik hukum sebagai sarana supaya bisa ada. Ini merupakan bagian dari struktur hukum kalau dilihat dari sudut pandang sistem hukum. Konsep ini berarti mewujud ke dalam fakta melalui teks. Tetapi konsep itu sendiri mengada ke dalam perbuatan hukum. Jadi, dari sudut pandang sistem hukum, konsep hukum tidak bisa dilepas dari kultur hukum. Ini merupakan ranah nilai di mana hukum berlaku di dalam masyarakat. Nah, dengan demikian, konteks situasi atau asbabun nuzul itu dipahami dari fakta. Ini merupakan konteks eksternal. Demikian pula konteks wacana merupakan konteks eksternal dari teks. Dua macam konteks ini tidak terhubung langsung. Maka perlu kesadaran untuk memoderasi keduanya sehingga menjadi terintegrasi. Nah, logikanya, pendekatan teks konteks dapat bersatu pada level yang lebih tinggi, yaitu dalam rangka mewujudkan tujuan bersama atau maqasid. Integrasi metode. Integrasi metode dilakukan dalam tahap penelitian deskriptif dan preskriptif. Pada tahap deskriptif, peneliti memilih metode pengumpulan data yang tepat. Topik yang diteliti bisa mencakup emosi, tujuan, sikap, dan disposisi subjektif para pelaku. Metodenya bisa jenis penelitian geografis, studi kasus, etnografi, fenomenologi, grounded theory, atau jenis metode penelitian lain yang sesuai. Metode penelitian sosial berkarakter deskriptif, bukan preskriptif. Dilihat dari outputnya, semua metode penelitian sosial hendak mengungkap fakta seobjektifnya. Dengan demikian, yang harus diperhatikan dan disikapi secara berhati-hati adalah metode analisis data. Harus dijaga agar analisis terhadap temuan di lapangan tidak melebihi batas kemampuan deskripsi metode. Jika yang melakukan penelitian hukum adalah praktisi hukum atau ilmuwan hukum, maka demi objektivitas, ia harus mengubah posisi dari partisipan menjadi pengamat. Dengan kata lain, ia menjadi orang luar. Hasil penelitian pada tahap deskriptif dibawa ke tahap preskriptif, di mana peneliti harus berperan sebagai praktisi hukum atau ilmuwan hukum profesional. Masuk ke tahap preskriptif, logika formal pada ulumul diniyah, yaitu pada hukum Islam yang disebut fikih, dan ulumul akliyah, ini tak berbeda, kecuali pada logika material, yaitu substansi atau konsep hukum yang menjadi premis mayor. Sebab dalam konteks keilmuan Islam, yang menjadi premis mayor itu adalah ayat Al-Quran yang sifatnya transenden karena berasal dari dimensi ilahi. Substansi atau konsep hukum diperlakukan layaknya ide bawaan, yaitu ditempatkan sebagai premis a priori. Mari kita lihat, manusia hidup dalam dua alam, alam fisik dan alam ide. Kemudian, penelitian dimulai dari alam fisik, di mana sifatnya melakukan deskripsi fakta, kemudian dibawa ke tahap penelitian preskriptif. Nah, jadi di sini dogmatik hukum yang merupakan struktur hukum, dia merupakan fakta hukum, ini
dipahami atau diteliti secara hermeneutis untuk bisa mengetahui konsep yang merupakan ide, dia merupakan substansi hukum. Tetapi konsep, ide atau substansi hukum tersebut tidak bisa utuh dipahami hanya dengan dogmatik hukum semata, tapi harus melihat kepada kultur hukum yang ini merupakan ranah nilai yang diteliti secara sosiologis. Nah, keduanya kemudian berpadu menghasilkan cara pandang yang lengkap terhadap konsep hukum atau substansi hukum. Konsep hukum dilihat sebagai kondisi seharusnya yang menjadi landasan preskripsi bagi fakta. Maka dilakukan analisis deviasi antara premis minor dan premis mayor. Jadi konsep hukum digeneralisasi menjadi premis mayor yang kemudian diambil konklusinya. Nah, proposisi sebagai premis mayor ini bersifat a priori, dia seperti ide bawaan. Jadi ide dalam artian konsep hukum atau substansi hukum ini diperlakukan sebagai premis-premis a priori yang menjadi konsep general yang berlaku kepada premis minor. Premis mayor adalah the out yang melandasi preskripsi. Di sini berlaku logika saran tujuan yang oleh Nung Mahajir dioperasikan melalui metode deduktif interpretif atau kias beli. Pembahasannya sudah pernah dibahas pada video sebelumnya, bisa dilihat pada link di kolom deskripsi. Premis minor merupakan maslahat pada kasus tertentu atau al-maqasid al-juz'iyah yang menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan pada premis mayor. Nah, dengan demikian yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis deviasi, yaitu melihat deviasi antara konsep ide hukum dengan realitas atau fakta yang diteliti.